Ustadz, saya mau bertanya terkait ruqyah mandiri. Ya, silakan. Untuk ruqyah mandiri sendiri, pada saat Maret kemarin sebelum puasa, saya sudah mengalami fase terapi Al-Baqarah. Ya. Saya bergabung di TA 6. Ya. Tetapi permasalahannya adalah saya nggak bisa istiqomah. Nggak bisa istiqomah saat saya mengalami gangguan hebat saat tidur. Jadi di putaran ketiga ruqyah Al-Baqarah, saat tidur itu saya rep-repan. Kalau hanya rep-repan nggak apa-apa Ustadz. Tapi mohon maaf, saya seperti ada makhluk yang datang menghimpit saya, kemudian mencengkram saya dengan kuat sekali, hingga ya mohon maaf, dia sampai kemudian tidak senonoh lah seperti itu. Dan ya bangun-bangun terus terang aja alat kelamin saya sakit sekali. Dan akhirnya saya coba lagi sampai 3 kali Al-Baqarah, begitu terus. Dan yang ketiga yang saya udah menyerah itu, saya langsung bilang, dia datang dalam mimpi dengan wujud pria tampan. Saya langsung todong dia. Waktu itu kan Umi Sarah langsung ngomong, kalau mimpi lagi bilang aja, kamu jin ya gitu. Udah saya teriaki aja dalam mimpi, kamu jin ya. Lalu dia berubah menjadi sosok yang sangat jelek sekali. Terus dia cengkram saya, dia ikat kayak badan saya nggak bisa bergerak, hingga akhirnya saya harus kejang-kejang terbangun gitu. Jadi setelah dari situ saya coba, ya Allah, saya udah coba istiqomah, tetapi reaksinya dahsyat banget. Kalau saya tinggal sama saudara atau keluarga sih nggak masalah, tapi saya tinggal sendiri. Dan ini gangguan ini saya sudah alami dari usia 5 tahun Ustadz gitu. Ya. Usia sekarang? Sekarang saya usia 36 tahun. Jadi waktu dulu umur 5 tahun saya mengalami mimpi di mana dikejar-kejar orang, diajak menikah gitu kan. Akhirnya dalam mimpi itu juga saya merasa memegang sesuatu yang ketika dipegang itu sangat berat. Pernah juga saya sakit tidak bisa jalan karena keterbatasan pengetahuan orang tua almarhum. Saya sempat dibawa, katanya kiai, waktu itu saya bisa jalan. Nah, saya khawatir ini masuk khodam, dan khodam maksudnya pengobatan yang alternatif ini udah yang ketiga kali saya alami gitu Ustadz. Jadi mohon solusinya biar saya bisa istiqomah, bagaimana Ustadz? Berapa lama mengenal ruqyah dan mulai ruqyah mandiri? Kalau untuk ruqyah rehab hati sendiri, saya sudah dari November 2019 Ustadz. Saya kebetulan juga udah ikut terapi intensif di Cibubur, lalu ikut kajian Ustadz di rehab hati De Paso, rehab hati Depok, rehab hati Cibitung juga gitu. Apa perbaikan yang dialami selama mengenal perbaikan rehab hati? Saat saya mengenal rehab hati, saya coba untuk minimal istiqomah untuk menjalani amalan harian, minimal zikir pagi petang gitu Ustadz. Nah, satu lagi kendala saya, tadi Ustadz bilang salah satu ikhtiar kita dengan berdoa. Saya coba untuk berdoa gitu kan, sholat, tapi setiap kali sholat gangguan itu selalu muncul. Munculnya dalam hal merinding yang begitu hebat, sampai akhirnya saya hampir aja jatuh gitu kakinya, hingga kemudian di tahajud pun saya bangun itu seperti keluar angin terus. Jadi saya selalu berulang kali untuk ngambil wudhu. Ya, stop gitu. dulu. Nilai lebihnya setelah mengenal rehab hati apa? Ini yang diceritakan kan penderitaan seperti tanpa ujung. Ya, baik. Selama 2 tahun mengenal rehab hati, apa yang diaplikasikan, apa yang berubah dalam diri kita? Ya, positifnya seperti tadi yang saya sebutkan, amalan sunnah saya mulai jalani gitu Ustadz. Hanya yang menjadi gangguan ketika sholat aja. Jadi saya harus mengulang wudhu berapa kali gitu. Oke. Kemudian saat mimpi masih? Saat mimpi masih dia melecehkan? Masih melecehkan. Tapi saat saya nggak baca adab tidur, maksudnya doa. Saat tidak baca saja? Saat nggak baca malah dia nggak ganggu. Anehnya di situ. Saat baca malah saat mengganggu. Saya baca dia malah datang dalam mimpi gitu. Oke. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Apa yang dibaca sebelum tidur contohnya?
Yang dibaca pertama saya istighfar, lalu kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Falak, Anas 3 kali, sama Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Ya, ada 13 adab doa sebelum tidur ya. Coba tambahkan 10 ayat dari surah Al-Baqarah sebelum tidur. Satu yang ayat ruqyah itu 1 sampai 4 ya. Kemudian 102 ditambahkan juga itu 163, 164, 255, 256, 257 ya, jadi 1 sampai 4 102, 163, 164, 255, 256, 257 dan 3 ayat terakhir, berarti 13 ayat. Karena ada yang telah uji cobakan saya saran ini dan kemudian dia melihat setan dalam mimpinya sudah lemah dan kemudian terkulai. Kemudian ada nasihat ya untuk muslimah ini yang dilecehkan setan di alam mimpinya. Mimpi adalah satu keadaan yang merupakan cerminan di alam nyata. Begitu. Mimpi adalah keadaan cerminan di alam nyata. Ketika di alam nyata dia tidak biasa main-main dengan laki-laki ya, dengan lawan jenis, tidak bermudah-mudahan, maka di alam mimpi pun akan terproteksi. Seperti itu. Ya. Ketika di alam sadar memang dia mengharapkan ya, berandai-andai, berhayal ataupun memang dia bermain-main dengan dosa itu, maka di alam mimpi dia akan lemah. Seperti itu. Ya, ini poin penting ya. Kemudian berikutnya pelecehan setan yang dilakukan kepada muslimah itu menunjukkan lemahnya keadaan perbentengan kita. Ya, lemahnya keadaan perbentengan kita. Kalau dianalisa dari apa yang disampaikan Ukhti tadi, ya masih ada was-was. Cirinya apa? Bicara yang terus seperti itu, kemudian buang angin saat berwudu, itu was-was. Nah, penyakit orang was-was ini sama semuanya. General, ya, mereka ini pasti kurang bersyukur. Sulit bersyukur. Sehingga yang tergambar dalam memorinya, bayangan itu semua kehidupannya buruk. Ya. Jadi mulai dari syukur dulu ya. Biasanya dia akan kalah. Coba pegang mic-nya. Bismillah. Ikuti saya. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihah. Ya Allah. Ya Allah. Hamba bersyukur dan memujimu atas segala nikmat, limpahan kasih sayang, kesempatan hari-hari yang telah Engkau berikan kepada hamba. Alhamdulillah. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah. Tambahkanlah nikmat berupa kesempatan hari-hari kemudahan untuk beribadah, menetapi syariatmu, menegakkan syariahmu, menetapi syariatmu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hati hamba kenikmatan, ketenangan, kesabaran dalam mengibadahi Engkau, dalam beribadah kepada Engkau. Ya Allah, anugerahkan kepada hati hamba, mudahkan kepada hati hamba, anugerahkan kepada hati hamba rasa syukur atas kehidupan ini, atas nikmatmu, atas kehidupan ini. La ilaha dan indahnya illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, setan telah mengalahkan hamba, melecehkan hamba, menghinakan hamba. Maka hinakanlah dia ya Allah. Hinakanlah dia ya Rabb. Hinakanlah dia ya Allah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah.
bilaknatillah, al'anuka al-anuka, bilaknatillah. bilaknatillah. Saya laknat kamu Saya laknat kamu dengan laknat Allah dengan laknat Allah yang sempurna. yang sempurna. Keluar kamu. Keluar kamu. Ukhruj. Ukhruj ya Allah. 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 Gimana rasanya? Lebih tenang, Ustaz. Ya, sering-sering bersyukur. Ya. Sering-sering bersyukur. Apapun yang terjadi saat kita masih hidup itu lebih baik kondisinya daripada sudah jadi mayat. Mayat itu tidak bisa lagi berbuat baik. Ya, maka mayat itu minta dihidupkan agar bisa sholat dan bisa bersedekah. Itu apa? Bekal untuk kehidupan akhirat yang panjang. Ya, sedekah itu bekal, sholat itu menyembah Allah, meletakkan dahi ini ke tanah, ya, menundukkan logika kita, ya, menyembah Allah Ta'ala, bentuk persembahan kepada Allah yang paling dahsyat itu sholat. Maka setan mengganggu ibu untuk sholat. Dari mana? Dari wudu dulu. Ya. Kenapa Allah tidak menangkan? Karena kita tidak ada pada pihak Allah, tidak ada pada sisi Allah. Orang yang hidupnya penuh syukur itu nampak kok. Ya, dari dia kata-kata 1 menit pertama itu telah nampak itu. Maka kalau kita bersyukur, Allah tambah, Allah berikan kekuatan. Kalau kita tidak bersyukur, memang gimana sih kita beri seseorang segalanya, uang, kehidupan dan lain-lain, dia tidak bersyukur, nanya aja malas begitu. Gimana kita kepada dia sikap kita? Begitulah Allah Ta'ala kepada hambanya, ya. Pertama yang ditumbuhkan adalah sifat syukur, karena ini yang ditarget oleh setan, membuat kita kufur gitu. Padahal mohon maaf ya, saat-saat ini ibu tidak sedang dilecehkan setan, saat-saat ini. Tetapi yang terbayang, yang tergambar itu adalah memori buruk itu. Ya, banyak bersyukur, intinya demikian ya. Banyak mengucapkan hamdalah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu banyak baca itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kalau perlu baca hamdalah terus menerus, jadikan zikir ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau yang lebih baik subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bagus. Ya. Baik, seperti itu ya. Barakallahu fiik.